Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N604 sini akan menerangkan tentang materi demokrasi. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Asnativa, kemudian ada Rani Pranadio, ada Dinda Prasiska, Nareswari Kinanti, dan Chan Jessica. Dan dengan saya sendiri Arya Nur Said sebagai moderator. Kemudian akan dilanjutkan oleh Asnativa Cita. Kita akan masuk ke pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan atau kratein dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos. Artinya, negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Ada beberapa model demokrasi yang tertulis dalam buku Demokrasi Pancasila karya Darmawan Harefa dan Dr. Fatolusa Hulu. Di antaranya demokrasi klasik, demokrasi totalitarian, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi radikal, demokrasi liberal, demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, demokrasi parlementer, dan demokrasi leninis. Kemudian sejarah demokrasi. Roshi Makridis dalam Contemporary Political Ideologies menerangkan bahwa pada 431 sebelum Masehi, Pericles mendefinisikan demokrasi atas 4 kriteria. Pertama, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi yang penuh dan langsung oleh rakyat. Kedua, kesamaan di mata hukum. Ketiga, pluralisme, penghargaan akan semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan. Kemudian keempat, penghargaan atas suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individu. Selanjutnya ada sejarah demokrasi. Di era Renaissance, negara modern mulai bermunculan. Eropa pun mulai mengalami perubahan. Praktik demokrasi mulai muncul di Florence, Italia. Di Florence, hak kebebasan individu dijamin dan para warga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian, sekitar tahun 1500 hingga 1650, mulai banyak negara yang mengalami reformasi, seperti Jerman, Swiss, dan lainnya. Selepas periode ini, orang-orang Eropa mulai memerdekakan diri dari doktrin gereja dan mulai menggunakan akal. Di masa ini, sekitar 1650 hingga 1800, mulai muncul kesadaran bahwa ada hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Di masa itu, raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Beranjak dari masa ini, perlawanan akan kedudukan raja pun bermunculan. Sistem dengan konsep pemisahan kekuasaan pun mulai dicetuskan. Trias politika. Kekuasaan dalam pemerintahan. Di dalam buku John Locke, Life, Liberal, dan Property, bahwa pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif yudikatif, dan federal. Menurut Montesquieu, trias politika, kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif contohnya MPR, DPR, dan DPD. Kekuasaan eksekutif contohnya Presiden, Wakil, dan kekuasaan yudikatif contohnya MA dan MK. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri dan keamanan negara. Lalu ada demokrasi di Indonesia. Pertama ada polyparty system. Ini digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Partai tunggal biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Partai tunggal yang menjadi satu-satunya partai besar digunakan dalam alat pemerintahan untuk menguasai masyarakat dan melanggengkan kekuasaan pemerintah. Kedua ada biparty system, berarti adanya 2 partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari 2 partai dalam sebuah negara. Hanya sedikit negara yang menggunakan sistem bipartai ini. Di antaranya ada Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Ketiga, ada monoparty system. Sistem ini pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat.
Salah satu negara yang menerapkan sistem monoparti adalah Indonesia. Sistem monoparti tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Selanjutnya saya akan menjelaskan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlemen. Demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Ciri-ciri dari demokrasi parlemen antara lain masa jabatan lembaga eksekutif tidak terbatas, kemudian pemilihan kepala pemerintahan oleh parlemen, dan pertanggungjawaban lembaga eksekutif kepada parlemen. Kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yang merupakan sistem pemerintahan di mana pengambilan keputusan itu dan kebijakannya berpusat pada satu orang, yakni pemimpin negara. Ciri-ciri dari demokrasi ini adalah kepemimpinan yang dominan, kemudian sentralisasi kekuasaan, pimpinan sebagai mediator, dominasi partai politik, dan juga pembatasan kebebasan individu dan konsensus politik. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi Pancasila Orde Baru. Ini merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila adalah rotasi kekuasaan eksekutif, kemudian rekrutmen politik tertutup, kecurangan dalam pemilihan umum, dan juga pelaksanaan hak-hak dasar lemah. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Demokrasi yang muncul ditandai dengan reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan, termasuk penghapusan kekuasaan otoriter, reformasi konstitusi, dan pemberian lebih banyak kebebasan sipil kepada rakyat. Ciri-ciri dari demokrasi ini adalah banyaknya partai politik, kemudian kebebasan pers, dan juga musyawarah mufakat. Yang selanjutnya ada bentuk demokrasi. Yang pertama, pemerintahan monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Monarki sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama monarki mutlak, yang kedua monarki konstitusional, dan yang terakhir monarki parlementer. Contoh monarki sendiri yaitu di negara Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Yang selanjutnya ada pemerintahan presidensial. Merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat. Sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu yang pertama lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang terakhir lembaga yudikatif. Contoh negaranya sendiri adalah Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Meksiko. Kemudian ada Undang-Undang Dasar tentang demokrasi. Negara kita adalah negara hukum dan juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat. Hal tersebut ada dalam pasal yang pertama ada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. Yang kedua ada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian ada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang terakhir pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang terakhir ada sistem pemerintahan negara, yaitu ada 5. Yang pertama, diktator borjuis dan proletar. Yang kedua ada parlementer, pemerintah dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Yang ketiga ada presidensial, presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat ada referendum, pemerintah sebagai badan pekerja dari parlemen.
Dan yang terakhir ada campuran, yaitu presidensial dan parlementer. Contohnya adalah Prancis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.